filain. Yang tadi Ibu udah tulis ya, cuma saya singgung lagi karena tadi kita baru sebutkan, belum ada penjelasan. Idgham mutamathilain itu ada nama lainnya. Mithlain. Mithlain. Pakai fa ya. Mithlain. Abatasa nih. Jadi mutamathilain atau mithlain. Asal katanya sama. Artinya juga sama. Yaitu dua huruf yang mirip atau dua huruf yang semisal. Mithlain atau mutamathilain itu artinya misal. Misal itu sama, contoh, seperti gitu. Idgham mithlain ini bagaimana sih bentuknya? Dua huruf yang sama. Misalnya, kaf dengan kaf, ba dengan ba, ta dengan ta. Termasuk di dalamnya mim dengan mim yang tadi. Makanya ada yang bilang idgham mimi itu idgham mithlain atau idgham mutamathilain. Karena apa? Huruf pertama dan huruf keduanya sama-sama. Gitu. Jadi kalau idgham mithlain itu artinya huruf pertama yang dimatikan itu sama dengan huruf kedua yang hidup. Gitu. Contohnya berarti kita ambil seperti lahum masalan tadi saja ya, supaya waktunya banyak buat baca. Kita lanjut ke idgham berikutnya. Idgham berikutnya adalah idgham mutaqaribain. Mutaqaribain itu artinya karib. Apa sih Bu, Bapak, kalau kita di kehidupan sehari-hari kan ada karib kerabat gitu ya. Karib kerabat itu artinya yang dekat sama kita. Nah, maksudnya apa? Hubungannya apa dengan idgham mutaqaribain? Idgham mutaqaribain itu bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya. Contohnya, huruf qaf dengan kaf. Huruf qaf itu kan dan kaf itu sama-sama di pangkal lidah nih Bu. Yang ikut pertemuan pertama sama saya pasti tahu. Kita bahas pertama banget itu makhraj huruf qaf dan kaf. Itu dia di sini, dia sama-sama di daerah lokasinya itu di pangkal lidah yang dekat tenggorokan itu. Satunya dia coba Ibu rasain deh. Ibu bilang ka, pasti ada gerakan di pangkal lidahnya. Ka. Bergerak ya Bu, Bapak ya. Nah, coba Ibu sekarang bilang ko. Gerak juga kan? Ko, tapi gerakannya lebih keras daripada yang tadi kita bilang ka. Itu kenapa? Karena mereka berdua tuh deketan. Tetangga banget itu makhrajnya. Ya. Makanya kenapa mereka berdua ini salah satu pasangan yang masuk dalam kategori idgham mutaqaribain karena makhraj dan sifatnya dekat. Contohnya apa? Karena idgham mutaqaribain ini tidak banyak di Quran, nggak seperti idgham biguna dan bilaguna itu bejibun Bu, bertebaran di mana-mana. Nah, kalau idgham mutaqaribain ini contohnya adalah kata nakhluqkum, itu qaf bertemu dengan kaf. Atau ada juga waqul rabbi, tapi bacanya waqur rabbi. Jadi langsung masuk ke huruf yang kedua. Namanya idgham itu masuk. Jadi kita langsung lompat ke huruf yang keduanya. Misalnya qaf bertemu kaf tadi, kita lompat langsung masuk ke kafnya. Nakhluq, kayak lam bertemu ro, waqul ro, jadinya waqur ro, langsung ke ro-nya.
Gitu ya. Kita lanjut ke idgham berikutnya, yaitu idgham mutajanisain. Mutajanisain itu maksudnya gimana? Mutajanisain itu sama-sama makhrajnya. Kalau di awal saya pernah bilang makhraj itu sama kayak ibu. Kalau huruf yang satu makhraj itu berarti huruf yang satu ibu. Nah, mutajanisain ini yang satu ibu, tempat keluarnya sama, tapi beda sifatnya. Misalnya, huruf mim dengan ba. Huruf mim dengan ba itu kan makhrajnya sama-sama di bibir ya, Bu. Coba Ibu bilang ma. Bapak bilang ma. Sekarang coba bilang ba. Sama kan? Ma, ba. Itu sama makhrajnya. Tapi beda sifatnya. Kalau ma itu ada dengungnya. Dirasain ada bunyinya kan? Tapi kalau ba coba dirasain. Nggak bisa. Susah. Pengen putus nafasnya. Itu artinya dia walaupun satu ibu, walaupun satu makhraj, tapi beda sifat. Bertemunya dua huruf ini disebut idgham mutajanisain. Contohnya apa? Contohnya huruf ba bertemu mim itu ada kata, saya lupa ini surat apa, tapi kalau Ibu familiar dengan ayatnya pasti Ibu dan Bapak tahu. Irkab ma'ana. Jadi ba bertemu dengan mim, bacanya irkam ma'ana gitu. Irkam. Jadi ba-nya udah nggak jadi qalqalah lagi. Bukan irkab ma'ana, nggak gitu lagi. Irkam ma'ana. Lagi-lagi idgham ini tuh nggak banyak. Jadi mungkin kita kurang mengenalnya tuh karena memang dia nggak banyak. Yang paling familiar adalah surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu ada kalimat, kita udah hafal semuanya. Abattum, gitu ya. Wala ana abidum ma'abattum, gitu ya. Kalau diperiksa itu abattum bukan pakai tak doang loh, itu pakai dal dulu, baru pakai tak, abadetum. Kalau di hurufnya begitu, abadetum. Tapi karena dia ini idgham mutajanisain, tak dengan da itu satu ibu, satu makhraj di belakang gigi seri atas. Tak dan da itu yang menyebabkan si huruf dua ini kalau bertemu dia melebur menjadi satu. Jadi pindah, kita lompat ke taknya. Jadi yang asli tulisannya adalah abadetum, tapi dibaca abattum, langsung ke taknya. Oke, kita langsung. Berikutnya adalah idgham syamsi. Idgham syamsi itu idgham yang terjadi pada huruf alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah itu yang kayak gimana? Alif lam syamsiyah itu alif lam yang tidak terbaca. Contohnya, saya lihat di ini ya, di Yasin ya. Nih, Yasin ayat 5. Coba Bapak Ibu buka ayat 5. Salah satu contoh alif lam syamsiyah yang kita hukumi adalah idgham syamsi, yaitu kata azizir rahim. Ayat 5 ya. Azizir rahim. Bagian mananya yang idgham syamsi? Ketika huruf zi masuk ke huruf ro, zirro.
Jadi idghamnya masuk ke huruf ro itu. Kalau dia tidak idgham, harusnya dia dibaca ro. Lamnya kebaca. Tapi karena kita bacanya adalah zirro, masuknya dari zi ke ro itu namanya idgham syamsi. Kenapa idgham syamsi? Karena alif lamnya juga adalah alif lam syamsiyah. Gitu. Oke. Berikutnya idgham kabir. Idgham kabir. Idgham kabir itu idgham yang besar. Kabir itu artinya besar. Maksudnya apa? Sempurna pengucapannya. Contohnya yang bagaimana? Misalnya yang idgham syamsi ini termasuk di dalamnya. Kenapa disebut idgham kabir? Karena dia langsung masuk, nggak pakai setengah-setengah, langsung lompat ke ro-nya. Zirro, nggak ada embel-embel numpang lewat di alif dulu atau ke lam dulu, nggak ada benar-benar dianggap. Makanya karena sempurnanya masuk ke ro, itulah yang disebut dengan idgham kabir. Jadi memasukkan dengan sempurna. Contoh lain ada nggak? Ada. Misalnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah juga termasuk idgham kabir. Karena dia masuk langsung ke huruf yang idghamnya. Yang lain juga idgham miflain. Kayak idgham mutajanisain. Itu kan langsung masuk ke huruf kedua. Jadi kapan kita masuk huruf kedua dan secara sempurna, berarti itu kita sudah melakukan idgham kabir. Sedangkan lawannya idgham kabir, yaitu idgham shaghir, itu adalah idgham yang masih ada sisa-sisa bunyi huruf sebelumnya dulu nih, yang numpang lewat dulu. Misalnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah tadi kan kita contohnya di sirotinmu, ya. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Idgham bila gunnah itu contohnya adalah di ayat 23 tadi, yang bidurrillah, sebelumnya itu ada kalimat 23 ya Bu, Bapak. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni. Nah, kalau di kalimat in yuridni ini idgham bi gunnah ya. Kita bukan hanya iyu, bukan hanya sekedar masuk ke huruf kedua, tapi gunnah yang harus kita lakukan. Gunnah itu yang bagaimana? Bunyinya tuh kayak orang bindeng gitu loh, Bapak, Ibu. Jadi masuknya rada ke hidung juga. Iyu. Jadi nggak sekedar iyu, bunyinya rada bindeng. Iyu. Artinya apa? Ada sisa sifat nun yang harus kita sambungkan dengan ya. Jadi ketika ada sisa sifat huruf sebelumnya yang kemudian digabungkan dengan huruf yang kedua, itu artinya tidak sempurna pindahnya. Ada transit-transit dulu gitu. Kalau ada transit-transitnya, berarti dia termasuk dalam idgham shaghir. Jadi masih kecil kadar masuknya itu, nggak sempurna kayak yang tadi durilla. Nah itu langsung masuk ke la. Sedangkan yang ini masih ada dengung-dengungnya dikit. Oke, sampai situ ya Bu penjelasannya. Sekarang kita tancap gas ngaji ya. Kalau tadi saya udah baca sampai di ayat 8, sekarang silahkan dilanjutkan dari ayat 9. Ayo, siapa yang mau baca silahkan.